Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya Zaini dengan NIM H02221138. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum mata kuliah perancangan percobaan dan saya akan melakukan rancangan percobaan dengan menggunakan dua software yaitu software SPSS dan juga RStudio. Untuk soalnya yaitu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Semantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan ventilator terhadap pH, bahan organik, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total terdapat 36 sampel pengamatan, dan berikut merupakan data-data dari soal tersebut. Untuk soal yang A, yaitu bagaimana pengaruh pupuk, ventilator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Yang B, yaitu bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Langsung saja untuk menjawab soal ini, kita masuk ke aplikasi SPSS. Untuk memudahkan memasukkan soal ke dalam aplikasi SPSS ataupun RStudio, jadi dibuat menjadi Excel terlebih dahulu seperti ini. Langsung saja kita masukkan Excel ke dalam aplikasi SPSS. Untuk tipe filenya kita ganti ke Excel, kemudian kita masukkan filenya, kita klik OK. Setelah masuk pada bagian tipe untuk ulangan, itu kita ganti menjadi string. Kita klik OK. Dan untuk bagian KTK dan tinggi tanaman, untuk tipenya itu kita ganti menjadi numerik. Weight-nya kita ganti 4, dan decimal place-nya kita ganti 2. Begitu juga dengan yang tinggi tanaman, sama seperti yang KTK. Kemudian untuk bagian misur ini, untuk KTK dan tinggi tanaman, kita ganti menjadi scale. Nominal kita ganti menjadi scale, dan yang lainnya tetap nominal. Untuk proses selanjutnya, kita klik Analyze di sini, kemudian klik General Linear Model Univariate, kemudian kita masukkan KTK pada dependent variabelnya. Kemudian untuk fixed faktornya, kita masukkan ulangan, dosis pupuk, dan juga ventilator. Kemudian kita klik model, kita klik Build Terms, kita masukkan tiga-tiganya, dan kombinasi antara ventilator dan juga pupuk kita masukkan secara manual. Kemudian kita klik continue. Kemudian klik post hook ini, kita masukkan semuanya. Kita checklist yang Duncan, kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Kemudian kita perhatikan ke tabel test of Bitmean subject effect ini. Untuk dosis pupuk ini mendapatkan nilai 0,501, yang dimana nilai ini lebih besar daripada 0,05, dan dosis pupuk ini berpengaruh sangat nyata terhadap KTK tanah. Kemudian untuk elator mendapatkan nilai 0,475, lebih besar daripada 0,05, jadi berpengaruh nyata terhadap KTK tanah. Kemudian untuk dosis pupuk dan elator ini mendapatkan nilai 0,011, 0,011, yang dimana berada di antara 0,01 dan 0, di bawah 0,05. Jadi sangat berpengaruh terhadap KTK tanah. Kemudian untuk subsetnya dari dosis pupuk ada satu subset, ada subset 1 ini disimbolkan dengan A pada P1, P2, P0. Kemudian untuk gelator ada satu subset juga, K0, K2, K1. Kemudian karena di sini dosis pupuk dan gelator atau kombinasinya signifikan atau sangat berpengaruh, lanjut untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian pada bagian fixed factor ini kita ganti menjadi kombinasi saja. Model,
Kita build terms, kita masukkan kombinasi, kita klik continue, kemudian passwordnya kita masukkan, Duncan, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, di sini didapatkan nilai kombinasi yaitu 0,026, nah, di mana di antara 0,01 dan 0,0 di bawah 0,05 jadi sangat berpengaruh atau signifikan terhadap KTK tanah. Dan berikut merupakan subsetnya dari kombinasi tadi, ada 3 subset, yaitu subset 1, 2, 3, atau A, B, dan C. Untuk soal selanjutnya yaitu korelasi. Untuk menyelesaikan korelasi, kita masuk ke Analyze, kemudian kita klik Correlate. Di sini kita klik Bivariate, kemudian kita masukkan KTK dan juga tinggi tanaman. Kita klik OK. Nah, pada tabel korelasi ini menunjukkan bahwa eh, signifikan atau tidaknya, jadi ini mendapatkan nilai 150 yang berarti tidak berkorelasi. Bahkan nilainya yang di atas ini negatif 245 yang berarti tidak ada korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman. Selanjutnya adalah proses pembuatan grafik. Untuk proses pembuatan grafik sendiri, kita klik grab di sini, kemudian kita klik scatter atau dot, kemudian kita pilih yang simple scatter, kita klik define, kemudian untuk bagian y-axis ini kita masukkan tinggi tanaman, dan bagian y-axis kita masukkan KTK. Kemudian kita klik OK. Untuk melengkapi grafik di sini, kita klik double, kemudian kita pilih yang add fit line total, kemudian ini kita klik linear, kemudian kita klik close dulu, kita close. Nah, pada grafik ini didapatkan nilai Y yaitu sama dengan 94,54 min 0,05 bintang X dan koefisien atau R2 linear yaitu 0,06. Dan berikut merupakan jawaban dengan menggunakan software SPSS. Untuk selanjutnya itu dengan menggunakan software RStudio. Selanjutnya adalah menggunakan aplikasi RStudio. Untuk langkah awal, klik File, kemudian klik New File, dan klik RScript. Setelah itu untuk memasukkan filenya, kita klik Import Datasheet, kemudian klik From Excel. Di sini kita cari filenya. Setelah ketemu, kita masukkan filenya, klik Open. Setelah filenya masuk di aplikasi RStudio ini, untuk ranknya kita ganti menjadi A1 F37. Klik Enter. Setelah retrieving datanya sudah selesai, pada ulangan ini kita ganti menjadi karakter. Kemudian pada KTK dan tinggi tanaman, kita ganti numerik. Apabila proses sudah selesai, kita klik import. Setelah datanya masuk di aplikasi RStudio, kita masuk ke folder ini. Pada nomor 1, kita ketik library, kemudian klik read XL untuk membaca codingan selanjutnya. Kemudian ketik lagi library, masukkan, ketik bioresearch, klik run. Pada nomor 3, ketik analisis, spasi, masukkan FRBD 2 faktorial karena menggunakan 2 faktorial, kemudian masukkan file range of fix-nya. Setelah itu 5 banding 6, koma, masukkan file range of fix dolar ulangan, koma, masukkan file lagi range of fix dolar dosis pupuk, koma, masukkan file lagi range of fix dolar elator dan koma 1 dan klik run.
Pada nomor 4, kita ketik print, kemudian ketik lagi analisis, kemudian klik run. Selanjutnya didapatkan hasil, kita perhatikan di bawah ini. Faktor A di sini menunjukkan angka 0,002084 dan terdapat tanda dua bintang yang berarti berpengaruh nyata terhadap KTK tanah. Faktor B di sini tidak terdapat simbolnya, berarti tidak berpengaruh nyata terhadap KTK tanah, dan juga faktor A dan faktor B ini tidak berpengaruh nyata terhadap KTK tanah. Kemudian langkah selanjutnya untuk mencari korelasi. Di sini kita ketik library, kemudian ketik correlation dan klik run. Selanjutnya ketik korelasi, spasi, Cortez, kemudian masukkan file, rancop fix, kemudian dolar, masukkan KTK, kemudian masukkan file rancop fix lagi, kemudian masukkan tinggi tanaman, dan klik run. Langkah selanjutnya ketik print, kemudian ketik lagi korelasi, kemudian klik run. Di sini sudah muncul hasil korelasi, yaitu negatif 0,2449327, yang berarti antara KTK dan tinggi tanaman itu tidak terdapat korelasi. Selanjutnya untuk membuat grafik, kita ketik library, kemudian ggplot 2, klik run, kemudian ketik lagi library, kemudian klik ggpp, klik run, kemudian ketik lagi library, ketik ggpmisc, kemudian ketik run, ketik ggplot, kemudian masukkan file rancop fix, aes, kemudian x sama dengan masukkan file rancop fix, kemudian dolar, KTK, kemudian koma, y sama dengan masukkan file rancop fix, kemudian dolar, masukkan tinggi tanaman, kemudian di sini tambahkan tanda plus, kemudian di sini tambahkan tanda plus, dan masukkan rumus yang sudah disediakan. Kita paste, kemudian kita klik run. Di sini sudah muncul grafik dari tinggi tanaman dan juga KTK. Di sini terdapat persamaan, yaitu Y sama dengan 94,5 sampai 0,0539X, dan R kuadrat sama dengan 0,06. Sekian video terkait tugas praktikum mata kuliah perancangan dan percobaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.